Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Sebuah Hobi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang HTML. Apa sih fungsi HTML itu? Salah satu fungsinya adalah, ya memang fungsinya itu sih, fungsinya itu untuk menampilkan sebuah tampilan di halaman browser yang berbasis web ya. Jadi HTML itu untuk sebagai front end ya, tampilan yang akan dilihat oleh user. Jadi sebelum kita membahas HTML lebih lanjut, kita akan masuk bagaimana apa-apa aja yang dibutuhkan ya. Pertama, kita buka Google Chrome ya. Buka browser lah, apapun browser kalian terserah ya. Di sini pertama kita download namanya XAMPP. Nah, ini dia, paling atas sendiri. Oke, jadi saya sarankan saya menggunakan yang PHP 7 nih ya. Nah, jadi saya belum menggunakan PHP 8, saya masih menggunakan PHP 7. Ini khusus untuk 64 bit ya. Oke, ini katanya kalau misalnya tidak secara otomatis mendownload gitu, kita bisa klik ini. Tapi kita tunggu bentar. Sudah terdownload ya secara otomatis. Ini dia. Jadi nanti kita akan belajar cara menginstalnya. Oke, sebelum itu kita balik ke sini. Misalnya kan ini hanya untuk 64 bit. Bagaimana untuk yang komputer atau laptop yang 32 bit? 32 bit itu kita cari di more download ya. XMPP Windows itu di 5,6 ya. Ini dia. Jadi ini dia. Oke, portable ini seller nih. Nah, jadi pilih yang ini. Kalau sistem operasi kalian itu 32 bit. Bagaimana sih cara untuk mengetahui 32 bit atau tidaknya? Oke, nanti kita bahas ya. Kita masuk satu persatu. Pertama kita akan download dulu ini. Nah, satu lagi text editor ya, seperti yang saya jelaskan di grup. Oke, di sini ada Sublime Text 3 ya. Saya menggunakan ini karena laptop saya masih kentang. Saya belum upgrade ke 4 ya. Nah, sini. Saya menggunakan yang 64 bit. Saya download ini. Misalnya bukan 64 bit juga gitu, kita pilih yang ini. Oke. Selesai. Kita lagi download ya. Ini. Yang XMPP 64 bit udah selesai, tinggal 32 bit lagi. Kita tunggu sampai selesai. Sebelum teksnya agak lola ya. Saya pause dulu sampai selesai. Jadi setelah karena entah kenapa ya, ini lelet ya, download ini cuma 10,4 atau 0,8 tadi ya. Terlalu lambat sampai bermenit-menit ya, sedangkan yang 100 megabit lebih tadi cepat aja ya. Ini ternyata juga saya sudah pernah download ya. Sekarang tinggal install aja. Nah, jadi untuk pertama kali melihat komputer kita, laptop kita itu 64 bit atau 32 bit. Nah, dari sini caranya. Kita klik System Properties. Sini. Kayak gitu. Nah, ini dia. Lebih 64 bit. Sistem operasi kita 64 bit dan prosesor kita juga X64 nya 64 bit juga. Gitu ya. Jadi pertama klik this PC, nanti bakal muncul di sini System Properties, atau tidak muncul klik view ya. Atau view apa ya? Komputer di taskbarnya. Gitu. Ini dia. Oke, jadi itu cara untuk
mengetahui berapa bit komputer kita. Kemudian kita cara menginstal. Di sini saya menggunakan Windows 64 bit. Saya install ini yang x64. Ini bla important because bla oke aja, next aja. Kemudian sini ini next aja juga. Kemudian ini karena saya sudah ulang install agar tidak terhapus data-data saya buat yang XMPP 2 ya. Jadi kalau kalian cukup XMPP aja, karena saya sudah terinstall nanti terhapus data-data saya yang lama, maka saya buat folder baru ya. Ini dia XMPP 2. Oke, next. Tunggu sampai selesai. Unpacking file sampai selesai. Bla 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 bla. Oke, saya pause dulu. Alhamdulillah ini udah selesai ya. Jadi ketika komputer kalian terhubung dengan internet, dia akan muncul seperti ini, low access saja. Ya. Ini dari Apache XMPP-nya. Bentar, lagi proses ya. Lagi deh. Alhamdulillah ini udah selesai ya. Nah, jadi ini di one start the control panel now. Maksudnya apa? Kita ingin membuka langsung nih XMPP-nya. Kita uncheck list saja kayak gini. Finish. Kemudian kita install Sublime Text 3 ya, 3 nih. Ini add aja yang ini. Kemudian kita klik next, install. Ya udah selesai, finish, udah selesai ya. Nanti misalnya kalau nggak nemu silahkan cari di sini ya. Kita bisa misalnya yang Sublime ya, Sublime Text kayak gini. 3. Kebetulan saya sudah pernah install XMPP-nya nih. Nah, kita lihat di folder local disk C ini ya. Ini ada 2 XMPP ya. Ini yang lama, ini yang baru. Misalnya kita ingin menampilkan dalam halaman desktop sini, kita bisa klik kanan ya pada mouse yang ini. Kemudian kita klik dulu ya, klik kiri dulu baru klik kanan. Send to desktop. Ini. Oke, jadi tampilannya nanti bakal berada di sini dia. Ini yang kedua nih. Ini kita bisa kita klik, bisa kita double klik ya. Nah, nanti yang kita butuhkan itu start Apache ya, ini Apache yang pertama. Kita start Apache. Oke. Nah, ini sudah jalan nih. Sekarang kita tinggal buka Sublime-nya aja. Sublime-nya ini dia. Lagi proses membuka Sublime. Kita cancel aja. Kita low juga ya. Ini low access. Jangan lupa tadi di checklist ya. Tadi saya salah klik jadi unchecklist. Saya checklist kembali baru di allow. Kita menunggu ini kenapa ya. Biasanya nggak seperti ini langsung terbuka biasanya. Ini blank hitam semua ya. Kita open folder aja ya. Di sini ada htdoc. Karena kita tadi pakai htdoc yang kedua ya. Kita buka htdoc yang kedua ya. Ini. Oke salah. Kalau gila. Htdoc ini dia. Masih kosong ya foldernya. No. Ini masih hitam. Ini hitam apa nih? Saya kurang tahu ya. Ini
udah muncul ya. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin lagi pertama kali ya. Saya biasanya pakai Monokai ini ya. Saya bisa pakai yang ini Monokai ini ya. Oke, karena ini masih kosong, pertama kita klik kanan, bisa nih folder belajar seperti ini. Kemudian kita klik kanan, kita buat file namanya index. Kita share dulu ya filenya. Text Ctrl S, index.html. Ini, enter. Oke, nah, jadi pertama kali kita buka index ya. Kita buat file index.html. Indexnya kayak gini, pakai X ya, wajib sama semua nama filenya ya. Kemudian kita ini HTML gitu ya, HTML, kita enter. Oke, langsung jadi misalnya belajar, Ctrl S. Oke, pertama kali kita mengetahui ini apa aja sih dalam HTML tuh. Jadi HTML itu diawali dengan tag buka, dengan diakhiri dengan tag tutup ya, maksudnya seperti ini. Ini adalah tag terbuka ya, tag awal itu tag yang dibuka, kemudian ini diawali dengan backslash ya, ini namanya backslash, ini dia backslash. Kalau slash kan seperti ini nih, nah, kalau ini backslash seperti ini ya, salah ya, maaf saya ulangin ya. Jadi diawali dengan slash ya, slash seperti ini baru HTML gitu ya. Jadi ini adalah slash ya, bukan backslash, ini adalah slash ya, diakhiri dengan slash baru HTML. Ini adalah penutup tagnya HTML yang ini adalah ini gitu-gitu ya. Oke, jadi ini dia. Oke, saya zoom ya mungkin biar jelas. Nah gini, jelas ya. Gitu. Oke, jadi ada HTML, ada hit. Nah jadi hit ini kalau kita nanti buka browser ya, dibuka browser. Nah misalnya di sini kita untuk masuknya itu tinggal localhost ya, wajib seperti harus sama localhost, kemudian belajar. Nah ini dia, ini adalah title namanya ya. Kalau kita bisa lihat ini dia titlenya. Kalau kita ubah di sini, misalnya di sini apa ya, belajar HTML gitu ya. Oh saya ulangi ya. Kita refresh. Nah ini udah berubah ya HTML, atau bisa klik ini refreshnya, atau Ctrl L atau F5 bisa sama aja. Jadi ini dia. Jadi kita sudah belajar HTML. Nah di sini kita buka belajar buat tabel ya, tabel tag langsung terbuka, kemudian ada tag hit. Ini adalah untuk ini ya, salah ya, seperti ini, bukan tr, kemudian td, kemudian penutup td ya, kemudian backslash tr ya, kayak gini. Kita lanjutkan, tadi ada orang yang datang ya, jadi saya lanjutkan. Nah saya jelasin dulu nih, nanti ya saya jelasin. Ini saya buat, ini saya hapus jadi kayak gini. Misalnya sini ada nomor, kemudian sini adalah nama ya, ini seperti apa nih jadinya. Ini saya hapus, saya hapus, saya hapus. Ini ada nama, ini kemudian misalnya umur, terserah ya. Oke, jadi hitnya 2 kali ya. Kita buka lagi jadi tbody kayak gini. Ini ada tr, kemudian ada td. Misalnya di sini nomornya 1, kemudian sini ini lagi td lagi, misalnya namanya Rian, td lagi. Ini adalah misalnya masih 20 ya. Oke, seperti ini. Saya jelasin dulu ya. Pertama tadi ada buat title yang berada di sini ya, di browser. Kemudian thit adalah untuk heading ya, untuk heading. Nah, jadi ini dia adalah untuk kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga gitu ya. Nomor, nama, umur, ini heading ya. Jadi tr itu adalah baris ya, ingat ya, tr adalah baris, td adalah kolom. Oke. Kemudian tbody adalah isi dari tabel tersebut. Ingat ya, tr adalah
kolom ya, baris ya. TR adalah baris. Jadi perlu diingat TR adalah baris. Jadi ini ya cuma hanya satu baris 3 kolom gitu ya. Untuk kolomnya sesuaikan dengan heading ya gitu. Jadi kalau headingnya 3 maka kolomnya di body juga harus 3 gitu. Nanti kita belajar bagaimana untuk call span, row span gitu, maksudnya menghubungkan atau merge ya, merger gitu ya. Jadi kita lihat di browser hasilnya seperti apa. Gini ya hasilnya. Jadi misalnya bagaimana kalau kita ingin menambah barisnya ya, silahkan tinggal tambah aja kayak gini, di copy aja gitu ya. Kemudian kita TR diganti dengan 2 misalnya, di sini ganti 31 kayak gitu. Kemudian kita simpan, kita balik ke browser, kita refresh, jadi kayak gini dia. Oh, jadi 3 ya. Ini saya buat 3 rupanya. Nah, gitu. 3 gitu. Bagaimana kalau kita ingin mengasih border gitu. Nah, kita kasih sini border 1 gitu. Kita lihat, kita refresh maka hasilnya seperti ini gitu. Kalau kita ganti 2 bagaimana hasilnya? Kita close aja ya, kita refresh lagi, masih sama seperti itu ya. Kita ganti jadi 0. Apa hasilnya? Kita refresh juga jadinya kayak gini. Oke, jadi sudah tahu ya teman-teman semua. Jadi inilah cara membuat table ya. Jadi kemudian ini sudah ada ya. Nah, kita buat file baru nih, ini kan untuk indeks ya. Untuk table kita belajar buat file baru lagi, klik kanan new file, kita simpan dengan nama misalnya home.html gitu ya. Sini kita buat HTML masih sama. Kita buat contohnya di sini sebuah input atau form gitu ya. Form nama, form biodata lah gitu ya. Kemudian di bodinya kita buat di sini ada form tag ya. Kemudian kita buka dengan input, bukan input tapi input ya. Input text. Nanti saya jelasin ya. Di sini ada nama ya. Kemudian di sini ada button. Apa ya? Oke, di sini misalnya simpan. Refresh masih sama. Jadi kalau yang awal tadi kan kita masuk ke folder belajar ya. Ini folder belajar namanya. Gitu. Ke folder belajar. Kan kalau indeksnya kita nggak perlu ngetik indeks nih. Walaupun kita klik indeks HTML, hasilnya tetap sama ya. Nah, jadi ini adalah fungsi indeks, yaitu yang pertama kali dibaca oleh browser. Oleh ini ya, penerjemahnya bahasa HTML gitu ya. Pertama kali dibaca adalah indeks, file indeks gitu ya. Maka untuk masuk ke folder home, ke file home, maka kita ketik ya kayak gini. Gitu. Oke, seperti ini ada slashnya kelihatan di slash di sini, berarti ini dia. Selesai, kita refresh, jadi kayak gini. Saya jelasin dulu yang ini. Pertama kayak form biodata masih sama seperti yang ini, form biodata, title-nya, kemudian ada input text, ada inputan ya kita. Ini adalah inputannya ya. Nah, jadi ada tipenya itu ada banyak ya. Kita bisa pakai jadi date ya. Kita ganti jadi number kayak gini. Gitu ya. Atau kita klik kayak gini. Number gitu. Bisa kayak gitu. Bisa jadi teks. Nah, jadi inputan itu kan bisa nanti ada radio button dan sebagainya ya. Ada checklist gitu ya, ada suite atau ada pilihan gitu ya, kayak inputan pilih select gitu, ada muncul banyak pilihan di bawahnya gitu. Nah, kita belajar yang pertama dulu, teks dulu. Nah, jadi apa sih fungsi name? Nah, jadi name ini untuk mendeklarasikan tipe dari sebuah inputan itu apa gitu. Maka misalnya teks, ya, maka isinya teks ya, berarti boleh number semuanya terus sembarang di situ. Isinya boleh apa aja. Kemudian name ini adalah sebuah identitas yang ketika inputan ini dikirim gitu, misalnya kita mengirim sebuah WhatsApp gitu ya, maka identitas kita adalah sebuah nomor HP kita sendiri gitu. Maka seperti itu, semisal dengan ini gitu. Jadi name ini adalah yang dikirim nantinya ketika kita menyimpannya gitu. Misalnya kita klik simpan, diarahkan ke mana gitu ya, maka ini akan disimpan gitu ke tujuannya gitu. Maka ini ada nama gitu. Nanti kita akan belajar tentang get ya. Ini namanya get ya. Muncullah secara otomatis jadi get ya. Nah, inilah nama gitu.
Kalau kita ganti misalnya sini jadi apa ya, misalnya umur, itu bisa ya. Kita klik sini, kita back dulu, kita hapus ya HTML, back, kayak gini, klik jadi umur ya gitu. Kemudian simpan, ini adalah button biasa untuk menyimpan ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang form ya, karena kita butuh, yang lebih dibutuhkan itu adalah form ya dan style. Mungkin nanti kita akan belajar tentang style ya, karena ini masih sangat ya standar, tidak ada styling, tidak ada apa namanya, tidak ada make up mungkin seperti itu, makanya tampilannya hanya ya standar begini. Nanti kalau kita percantik tampilannya bisa ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang HTML. Untuk video ini mungkin cukup sekian kali ini, saya akhiri, terima kasih.